yang setiap setiap indikator itu kamu buat dua gitu. Iya, Prof. Jadi ada yang favorable-nya dan unfavorable-nya. Ya, coba di bawahnya lagi. Ini yang favorable sama satu ya. Saya menggunakan media sosial hampir setiap hari itu favorable. Iya, Prof. Nomor dua, favorable, unfavorable. Saya merasa sulit. Favorable nomor 2. Saya merasa sulit mengurangi waktu bermain. Media sosial. Maksudnya itu positif atau negatif ya nomor dua? Positif, Prof. Eh, Kalau positif. sangat setuju gimana? Maksudnya, Kalau sangat setuju berarti dia benar-benar merasa sulit mengurangi media sosial. ya, berarti lima atau satu itu? Yang nomor yang nomor 2 5, Enggak, Prof. kalau sangat setuju, nomor dua. Sangat setuju itu lima apa satu? 5, Prof. Positif berarti. Iya. Saya merasa sulit sulit mengurangi waktu bermain. Oh, waktu bermainnya gitu. Karena positifnya di sini yang mencari yang sering bermain media sosial. Hmm. Yang tiga itu yang negatif. Saya jarang membuka. Buka media sosial dalam sehari. Gitu ya. Kamu jadi hanya cuma 16 ya. Saya kira terlalu sedikit ya kalau nanti mencari informasi di sini. Oh, baik, Media Prof. sosialnya itu media sosial yang apa yang dicari itu kan juga belum jelas ya. Oh, iya, Media sosial jangan-jangan nanti cuma hiburan aja atau mau main game saja kan juga nggak tahu itu. baik, Hmm. Prof. Hmm. Ya, baik yang ini sudah lumayan ya. Oh. Ganti coba ganti yang lain. Siapa lagi yang masih Alicia, Delika. Baik, Prof. Hmm. Baik, selamat pagi Prof. Suges dan teman-teman Hmm. semuanya. Izinkan saya mempresentasikan tugas penyusun angket. Jadi di sini variabel yang saya gunakan adalah kelayakan fasilitas sekolah. Untuk definisinya sendiri adalah kondisi sarana dan prasarana yang tersedia di lingkungan sekolah yang dapat mendukung proses belajar mengajar secara optimal, aman, nyaman, dan sesuai dengan kebutuhan siswa, guru, serta warga sekolah lainnya. Survei kelayakan fasilitas sekolah seharusnya dilakukan secara berkala guna menilai mutu sekolah tersebut. Survei ini juga dimaksudkan supaya bisa menjadi evaluasi bagi pihak sekolah dalam hal kelayakan fasilitas. Untuk indikator yang saya gunakan ada 4 indikator. Yang pertama adalah mengenai kebersihan dan kesehatan, yaitu menilai sejauh mana lingkungan sekolah terjaga kebersihannya serta mendukung kesehatan warga. Yang kedua, keamanan dan keselamatan, menekankan pada rasa aman dan jaminan keselamatan saat berada di lingkungan sekolah. Lalu terdapat kelengkapan sarana dan prasarana, yaitu menilai ketersediaan dan fungsi fasilitas penunjang proses belajar mengajar. Dan yang terakhir kenyamanan lingkungan belajar, yaitu mengukur kondisi fisik sekolah yang berhubungan dengan kenyamanan siswa dan guru dalam proses belajar. Nah, lalu untuk setiap indikatornya tersebut nanti akan dibuat rubrik penilaian untuk pengamatan dengan skor seperti untuk satu yang berarti sekolah tersebut untuk nanti setelah kita mengisi angket dan disesuaikan dengan favorable dan unfavorable-nya, eh, lalu akan didapatkan untuk skor satu sekolah tersebut memiliki fasilitas yang tidak layak. Skor 2 sekolah tersebut memiliki fasilitas yang skor satu sangat tidak layak, yang skor 2 tidak layak, yang skor 3 cukup layak, skor 4 layak, dan skor 5 sangat layak. Nah, supaya pengisi angka tidak sembarangan dalam mengisi angka, maka dibuat pertanyaan favorable dan unfavorable. Berikut adalah tabel kisi-kisi variabel kelayakan fasilitas. Untuk kebersihan dan kesehatan, yang favorable terdapat nomor 1, 3, 11, unfavorable nomor 2. Lalu untuk
keamanan dan keselamatan, favorable nomor 4 dan 6, unfavorable nomor 12. Untuk kelengkapan sarana dan prasarana, favorable nomor 8, 9, dan 14, unfavorable nomor 10. Untuk kenyamanan lingkungan belajar, favorable nomor 5, 13, dan 15, dan unfavorable-nya nomor 7. Dan survei sendiri dibuat secara Likert dengan pertanyaan sebagai berikut. Terdapat 15 pertanyaan yang terdiri dari pertanyaan unfavorable dan favorable. Mungkin sekian dari saya, Prof. Terima kasih. Yang coba yang negatif yang mana tuh? Nomor 2. Nomor 2, lalu ada nomor 12. Dan nomor 2 apa? Coba baca. Toilet sekolah sering dalam keadaan kotor dan tidak layak pakai. Nah, ini ada kata tidaknya juga ya. Jadi Baik, Prof. itu masih masih apa namanya membingungkan nanti kalau sangat sangat setuju skornya berapa? Jika sangat setuju, skornya jatuhnya 1, Prof. Karena unfavorable. Berarti rendah dong nilainya kalau sangat tidak layak itu. Keadaan kotor dalam tidak. Oh, kalau sangat setuju, kita mengisinya di kolom 5. Nah, nanti Hanya nilainya saja nanti nilainya 1, Prof. 1 gitu Gitu, toh. ya. Terus nomor 7 ya, ruang kelas terasa lembab dan pengap. Iya, Prof. Lalu nomor Nah, 12. ini kamu mau mengambil datanya di mana? Eh, Angket ini sendiri dibagikan ke siswa-siswa dalam suatu sekolah seperti itu, Prof. Gak bisa nggak kamu nanti bagaimana kau siapa? Ini kan mau dipraktekkan. Hmm. Apa kamu nanti punya sekolah? Minta guru atau apa? Apakah apa? Eh, untuk itu sendiri, mungkin nantinya akan saya ubah menjadi kelayakan fasilitas kampus saja, Prof. Supaya bisa saya bagikan ke Ya itu loh ya. teman-teman Nanti kan ke mahasiswa. teman-teman yang udah saja. Nanti kalau ke sekolah kan susah ya. Iya, Prof. Baik. Ya. Itu menghindari kata tidak kalau bisa ya. Yang ini kamu 15 katanya cukup atau enggak nih? Yang penting nanti dalam rangka mengambil kesimpulan itu bisa bisa ini ya, apa namanya, mendapatkan informasi yang cukup gitu ya. Sehingga Iya, nanti baik, Prof. nanti perlu berapa berapa biji gitu kan. Sebenarnya kalau angka itu kan cukup banyak ya, tidak hanya satu dikit begitu. Baik, Prof. Hmm. Oke, masih masih lagi. Coba gali sekarang. Baik, mohon izin share screen ya, Prof. Ya, Ya. Apakah sudah terlihat, Prof? ya, sudah. Baik, selamat pagi teman-teman dan Prof. Sukses. Di sini saya akan mempresentasikan tugas saya yang di mana analisis tingkat kecemasan mahasiswa menjelang ujian. Secara definisi, kecemasan ujian merupakan salah satu bentuk kecemasan akademik yang umum dialami mahasiswa ketika ingin menghadapi situasi evaluasi formal seperti ujian tengah semester maupun ujian akhir, di mana kondisi ini ditandai oleh adanya gejala fisiologis seperti jantung berdebar, tangan berkeringat, ataupun sulit tidur. Ada aspek kognitif berupa pikiran yang negatif, lalu bayangan akan kegagalan, serta kesulitan dalam berkonsentrasi. Kemudian ada aspek emosional berupa rasa takut, gelisah, gugup, dan tertekan. Serta yang terakhir ada aspek perilaku seperti kebiasaan menunda belajar, menghindari pembahasan mengenai soal-soal, atau justru belajar berlebihan hingga panik. Kecemasan ini seringkali dipicu oleh berbagai faktor, antara lain beban akademik yang berat, sistem penilaian yang ketat, persaingan antar mahasiswa, serta ekspektasi dari orang tua maupun dosen, sehingga berdampak signifikan terhadap kesiapan belajar mahasiswa, kepercayaan diri, dan bahkan hasil ujian. Oleh karena itu, pengukuran tingkat kecemasan menjelang ujian menjadi penting untuk memberikan gambaran kondisi psikologis mahasiswa, sekaligus sebagai dasar dalam merumuskan strategi pendampingan, manajemen stres, serta penerapan metode belajar yang lebih efektif agar performa akademik mereka tetap optimal. Satunya ada indikator yang saya gunakan dalam penelitian ini,
yang dimana variabel kecemasan mahasiswa menjelang ujian diukur melalui 4 indikator utama yang mewakili aspek psikologis individu, yaitu aspek fisiologis ditandai dengan gejala fisik seperti sulit tidur, jantung berdebar, tangan berkeringat, dan tubuh terasa tegang menjelang ujian. Yang kedua ada aspek kognitif, mencakup munculnya pikiran negatif, bayangan akan kegagalan, kesulitan berkonsentrasi, dan perasaan tidak siap menghadapi ujian. Yang ketiga ada aspek emosional, ditandai dengan rasa takut, gelisah, gugup, serta perasaan tertekan yang meningkat ketika waktu ujian semakin dekat. Dan yang terakhir ada aspek perilaku, terlihat dari perilaku menunda belajar, menghindari diskusi mengenai ujian, atau justru belajar secara berlebihan dengan panik tanpa strategi yang jelas. Dan yang terakhir ada rubrik, yaitu instrumen angket disusun menggunakan skala Likert 1-5, di mana 1 itu merepresentasikan sangat tidak setuju, 2 tidak setuju, 3 netral, 4 setuju, 5 sangat setuju. Di sini saya belum mencoba untuk menambahkan favorable dan unfavorable sesuai yang dikumpulkan, tapi saya juga sudah baru saja mencoba untuk menambahkan pertanyaan yang ada unfavorable dan favorable-nya. Baik, saya mulai dulu dari di sini, yaitu indikator fisiologis. Contoh pertanyaannya ada, saya sulit tidur pada malam sebelum ujian. Lalu keterangannya 1 sama dengan sangat tidak setuju hingga 5 sangat setuju. Yang kedua ada fisiologis, indikator fisiologis juga dengan pertanyaan, saya merasa jantung saya berdebar lebih cepat ketika mengingat ujian. Dengan keterangan 1-5 juga. Kemudian aspek kognitif, saya sering membayangkan kemungkinan gagal saat ujian dengan keterangan 1-5 juga. Dan yang selanjutnya ada aspek kognitif juga, yang dimana saya sulit fokus ketika belajar karena terus memikirkan ujian. Dan di skala 1-5 juga. Dan emosional, saya merasa tertekan setiap kali ujian semakin dekat dengan skala 1-5 juga. Kemudian aspek emosional lagi, saya merasa gugup berlebihan saat menghadapi ujian dengan skala yang sama. Kemudian perilaku, saya cenderung menunda belajar karena merasa cemas dengan skala yang sama. Dan yang terakhir dari aspek perilaku juga, saya belajar berlebihan dengan panik menjelang ujian dengan skala 1-5. Mungkin demikian, Prof, yang bisa saya presentasikan. Lah, poin-poinnya mana nih nomor 1, 2, 3-nya? Oh, ini, Prof. Nah, itu kan rubriknya. Ya. Enggak, maksudnya yang apa angketnya mana? Oh, itu belum saya bikin, Prof. Dari Lah, tugas kenapa? bulan kemarin. Hmm. Kenapa belum belum dibuat ini? Karena saya pikir kemarin hanya membuat sebuah rubrik seperti ini aja, Prof. Ya, tapi kan kita membuat ini hanya berapa biji ya. Jadi buat angket kalau hanya sedikit saja kan nanti nggak terlalu apa namanya dapat Uh, informasi banyak begitu. Hmm. Coba yang coba tutup dulu nih. uh, Baik, terima kasih teman-teman dan Prof. Sukses atas perhatiannya. Sekian yang dapat saya presentasikan. Terima kasih. Ya, close dulu anunya. Saya tak presentasi ya. Hmm, seperti yang kita contohkan waktu itu, ya kita membuat definisi dulu ya. Rasa ingin tahu itu definisinya apa? Ini menurut Samani itu adalah merupakan keinginan untuk menyelidiki dan mencari pemahaman sesuatu ya. Jadi tadi sudah pada membuat definisi ya, definisi dibuat, kemudian menyusun indikator. Indikatornya ya, indikatornya apa saja. Dari indikator ini nanti masing-masing disusun favorable, unfavorable-nya, nomor-nomornya. Ya, nomor-nomornya yang nantinya diturunkan di sini. Ini kalau kalau rubriknya kan apa namanya semuanya sama ya. Rubriknya nanti kalau mulai sekali kita misal mulai dari 1 itu yang sangat, yang tidak ya, sangat tidak, tidak puas, tidak setuju, tidak benar gitu ya. Kemudian yang 1 itu ya, yang 5 adalah yang sangat setuju, yang sangat puas atau itu semuanya sama. Yang penting dalam membuat ini loh, konsepnya ini nanti sesuai dengan ini kalau dibagikan kepada peserta kan tidak tahu mana yang favorable, mana yang unfavorable. Kita nggak usah dituliskan gitu. Tapi di ini kan apa namanya
lepaskan, nanti kan dia akan memilih sesuai dengan apa yang kita ini ya, dengan nanti kita sendiri yang mengolah, itu yang nanti membuat yang favorable itu nilainya sama 5 4 3 2 1, kemudian kalau yang unfavorable nanti dibalik begitu. Itu yang kita sendiri dalam rangka mengolahnya. Ya, saya minta ini coba semuanya diperbaiki dulu yang sekarang ya, sebelum nanti membuat 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 apa angketnya, ya, membuat Google Form-nya ya, Google Form-nya. Nanti ditambahin dalam rangka membuat Google Form-nya ditambahin yang supaya nanti ya jangan terlalu sedikit ya. Nanti kalau misalnya sampai di atas 20 gitu loh, supaya nanti bisa lebih lengkap ya informasinya yang diperoleh. Ya ditata dulu coba. Presentasi berikutnya nanti mau saya minta, tapi setelah susun yang ini saya beri waktu 15 menit ya. 15 menit untuk menata, memperbaiki dulu coba teman-teman semuanya. Untuk apa namanya? Supaya lebih tertata rapi ya. Silakan nanti saya minta presentasi yang sudah ditata. Saya beri waktu 15 menit. Silakan dari sekarang.
Ambil saya absen ya. Benigno, Hadir, Pak. Salva, Salva Putri, Hadir, Pak. Hadir, Pak. Bintang, Muhammad Bintang, Hadir, Bapak. Fiska, Aulia, Hadir, Bapak. Ayu Lestari, Hadir, Pak. Aurel Fari, Aurel Feriansyah, nggak hadir ya. Ajeng Firda, Hadir, Pak. Ihil Hina, Hadir, Pak. Maulana, Hadir, Pak. Panji Maesa, Hadir, Pak. Galih Kusuma, Galih Kusuma Wijaya, nggak hadir. Taufik Dwi, Hadir, Pak. Adelia Venie, Hadir, Pak. Aisyah Kurnia, Hadir, Pak. Nisa Tabayana, Hadir, Pak. Alis Delisa, Hadir, Pak. Kanaya, Hadir, Pak. Prof, maaf, Bos. Saya ya, Galih Wisnuwijaya tadi tiba-tiba sinyalnya hilang, Pak. siapa? Tadi tiba-tiba sinyalnya hilang. Ya siapa? Galih Kusuma-Wijaya. Galih Kusuma Wijaya. Absen 11, Pak. Ya, Terima kasih, Prof. ya. Rizky Cahya, Hadir. Rasikah Hukma, Hadir, Pak. Averel, Hadir, Pak. M. Irfan, Nadine, Hadir, Pak. Aina Ul Mardiliyah, Hadir, Pak. Dimas Pasa, Hadir, Pak. Dimas Hanif, Hadir, Pak. Aska Masaya, Hadir, Pak. Sata Alwan, Hadir, Pak. Salis Ainur, Hadir, Pak. Karisa, Hadir, Pak. Anora, Hadir, Prof. Isab Fitri, Hadir, Prof. Aufa Saki, Hadir, Pak. Muhammad Abdillah, Hadir, Prof. Rahajeng Septri, Anissa, Hadir, Prof. Aaron Christian, Hadir, Pak. Aprodiva Hadir, Delovi, Pak. Ya. Maharima Sahara, Hadir, Prof. Bahar Arifianto, Hadir, Prof. Kibar Panji, Hadir, Prof. Febriana, Hadir, Prof. Lulu Kamila, Hadir, Prof. Rika Pramestia, Hadir, Prof. Saratri Maesya, Hadir, Prof. Rama Pradito, Hadir, Prof. Muhammad Kolilullah, Hadir, Prof. Adinda Putri, Hadir, Prof. Kristina, Hadir, Prof. Abdullah Azam, Hadir, Prof. ya, berarti masuk semua yang tidak ada ini ya, apa sinyal? Si siapa tadi? Aurel Feriansyah, War, Iya Pak, Aurel kendala di sinyal kosnya Pak. oh, tapi tadi datang enggak? Kenapa Prof? Tadi hadir apa tidak? Tidak tahu. Nggak tahu Prof. Mm-mm. Ya wis.
Oke, udah selesai. Presentasi dilanjutkan. Siapa yang belum? Ini ya Rama Pradito. Silahkan. Sebentar. Ya, izin Prof, share screen-nya udah terlihat tuh. Sudah. Oke, sebelumnya ini penyusunan angket saya. Variabelnya itu kepuasan mahasiswa terhadap program latihan futsal. Dengan definisi kepuasan mahasiswa terhadap program latihan futsal adalah kondisi psikologis yang menggambarkan sejauh mana mahasiswa rumpun matematika merasa terpenuhi kebutuhannya dari kegiatan latihan futsal rutin, baik dari segi kualitas pelatih, materi latihan, fasilitas, jadwal, suasana latihan, hingga kesenangan yang diperoleh. Oke, indikatornya itu ada 6. Yang pertama itu ada kualitas pelatih. Indikator ini menilai kemampuan dan profesionalisme pelatih dalam membimbing peserta. Fokusnya termasuk kompetensi teknis, pengalaman, kemampuan komunikasi, dan cara pelatih memberikan arah atau koreksi. Lalu yang kedua ada materi latihan. Ini mengacu pada program latihan yang diberikan. Materi latihan harus relevan dengan tujuan peserta, terstruktur, dan menantang tapi tetap realistis. Lalu yang ketiga ada fasilitas dan peralatan. Indikator ini menilai ketersediaan dan kualitas fasilitas fisik dan peralatan pelatihan, seperti ruang latihan yang nyaman, alat olahraga yang lengkap, aman, dan berfungsi dengan baik. Lalu yang keempat, jadwal dan manajemen waktu. Menilai bagaimana jad- jadwal latihan diatur dan dijalankan, termasuk konsistensi jadwal, durasi latihan, hingga fleksibilitas jika peserta punya kesibukan lain. Lalu yang kelima itu suasana latihan. Indikator ini mengukur kondisi psikologis dan sosial selama latihan, misal interaksi antar peserta, dukungan dari pelatih, dan motivasi lingkungannya atau kelompok. Yang keenam, kesenangan dan kepuasan umum. Di sini fokusnya pada perasaan peserta terhadap keseluruhan pengalaman latihan, termasuk seberapa puas mereka dengan pelatihan, apakah mereka senang, termotivasi, dan ingin melanjutkan latihan. Untuk rubriknya, eh, skalanya dari 1 sampai 5 dengan ketentuan umum ya 1 itu sangat tidak setuju, 2 tidak setuju, 3 netral, 4 setuju, dan 5 sangat setuju. Dengan keterangan 1 itu eh, sesuai harapan, terus yang kedua kurang sesuai harapan, yang ketiga eh, kadang sesuai, kadang tidak, yang keempat sesuai yang diinginkan atau harapan, yang kelima sesuai dengan yang diinginkan. Nah, untuk kisi-kisi ini saya belum sempat memasukkannya, eh, tapi lagi di ada di. Ya, jadi gini, Bro. Tadi kan diberikan waktu 15 menit, kisi-kisinya belum sempat dimasukkan saja, Prof. Terus yang angkatnya Eh, ada di yang Excel lah. angkatnya juga belum. Eh, ada, Prof. Cuman belum belum rapi aja di Excel. Hmm. Bisa, mungkin saya bisa tampilkan. Ya, tampilkan. Oke, ini Ini di close nanti dulu, di close. Ya. ini angketnya. Yang pertama itu pelatih memberikan instruksi yang jelas dan mudah dipahami.
Nah, terus nomor 2, pelatih tidak memberi perhatian kepada semua peserta secara merata. Yang ketiga, pelatih mampu memotivasi saya untuk berlatih lebih giat. Yang keempat, latihan futsal yang diberikan bervariasi sehingga tidak monoton. Yang kelima, materi latihan terasa membosankan karena hanya diulang-ulang. Yang keenam, program latihan membantu meningkatkan keterampilan teknik dasar saya. Yang keenam, strategi permainan yang diajarkan sulit dipahami. Yang ketujuh, lapangan futsal yang digunakan sudah memadai untuk berlatih. Yang kedelapan, peralatan latihan sering tidak tersedia dengan baik. Yang ke-9, fasilitas latihan mendukung kenyamanan selama berlatih. Yang ke-10, jadwal latihan futsal teratur dan konsisten. Yang ke-11, latihan sering tidak sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Yang ke-12, waktu latihan futsal sesuai dengan ketersediaan waktu mahasiswa. Yang ketiga, yang ke-13, suasana latihan futsal terasa menyenangkan. Yang ke-14, hubungan antar peserta tidak harmonis sehingga suasana latihan kurang nyaman. Yang ke-14, saya merasa didukung oleh teman-teman dalam mengikuti latihan. Yang ke-15, saya merasa puas dengan keseluruhan program latihan futsal. Yang negatif yang mana nih? Eh, Melihat dari pernyataannya itu nomor Dari yang mana? Nomor berapa itu? nomor 2, Nomor. Kan lalu nomor 2 itu kan ada juga kata tidak di situ ya. A. Kalau diganti tidak diganti menggunakan tidak atau apa? eh ya, nanti setelah ini mungkin saya Oh revisi, ya, Pak. nanti dipikirkan ya. Hmm. Ya, nomor 2, terus nomor 1, 2, 3, 4, terus nomor nomor 11 dan nomor 13 yang baru terlihat, Pak. Yang Ya, nanti unfavored. kalau sudah dibuat Google Form-nya ya semuanya saja, nanti dibuat di Excel semacam ini, jangan pernyataan sangat setuju dan setujunya ya, bilangannya ya, bilangannya yang dimasukkan nanti supaya yang negatif tadi bisa dibalik begitu. Oke. Dirumuskan ya, 6 min N ya, 6 min N itu nanti kalau jawaban 5 menjadi satu, jawaban satu menjadi 5 Hmm, begitu. Nah, itu dengan menggunakan rumus Excel saya kira kan biar cepat ya, tidak satu-satu nanti memindahnya gitu. Dengan ngopi. Ya wes, presentasinya nanti di anu ya, yang ditata lagi ya, waktunya enggak cukup tadi. oke. Baik, Prof. Ya, saya minta yang lain lagi, presentasi lagi. Oke, siap. Tutup dulu Terima, nih. oke, terima kasih, Prof. Ya, Prof, izin tadi saya sempat terkendala jaringan di kosan jadi nggak bisa absen. kamu yang nomor berapa tadi? Sudah divalidasi itu bisa nggak dirubah? Aurel ya. Iya, Prof. Hmm. Ya wes, Aurel sekarang presentasi. Hmm. Prof, maaf. Di sini kalau saya screenshot, nggak bisa share screen pakai HP, soalnya Zoom-nya pakai HP. Hmm. Ya, entah ini baru rubah. Boleh nggak saya presentasi?
Nanti pakai HP kan kecil juga ya. Hmm. Siapa nih sekarang yang presentasi? Yang agak lengkap siapa? Ya, Anora. Baik, Prof. Hmm. Berapa Anora lama? Sebentar, Prof. Ini mau share screen dulu. Apakah sudah terlihat, Prof? Sudah dibesarkan tapi kecil, jangan enggak usah 2 halaman. Iya, Prof. Oke. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Waalaikumsalam. tugas dan teman-teman. Saya izin untuk mempresentasikan eh, angket dari saya. Nah, untuk tujuannya itu adalah untuk mengetahui tingkat keseringan seseorang dalam menonton film sebagai hiburan. Nah, nanti hasilnya itu eh, berupa hanya berubah tingkat keseringan itu. Misalnya ingin ditambah itu bisa dengan menghubungkan dengan prestasi seseorang tersebut. Jadi, apakah tingkat keseringan seseorang itu berpengaruh kepada prestasinya? Nah, di sini variabel yang digunakan adalah variabel frekuensi menonton film atau drama sebagai hiburan adalah tingkat keseringan seseorang menonton film atau drama dalam jangka waktu tertentu, misalnya per minggu atau per bulan. Nah, aktivitas ini itu dilakukan dengan tujuan memperoleh hiburan baik melalui bioskop, televisi, maupun platform streaming tanpa mempertimbangkan tujuan akademis atau profesional. Kemudian indikator yang digunakan ada 4, yaitu waktu menonton, durasi menonton, media menonton, dan motivasi menonton. Kemudian di sini dari indikator-indikator tersebut dapat disusun kisi-kisi sebagai berikut. Kemudian rubrik penilaiannya dengan skala 1 sampai 5. Untuk favorable nilainya tetap, yaitu jika mengisi 5 maka nilainya tetap 5, sedangkan untuk unfavorable penilaiannya terbalik. Kemudian untuk klasifikasi kategorinya, jika skornya berada di interval 15 hingga 35, berarti seseorang tersebut jarang menonton film atau drama sebagai hiburan. Kemudian di interval skor 36 hingga 55, seseorang menonton film atau drama dengan frekuensi sedang atau sesekali. Dan yang terakhir adalah interval skor 56 hingga 75, yaitu seseorang sering menonton film atau drama sebagai bagian penting dari aktivitas hiburan orang tersebut. Kemudian di sini pernyataan angket yang telah saya buat, mohon maaf ini baru membuat 15 pernyataan. Baca anunya, pernyataannya. Ya,
Pernyataan pertama, yaitu saya menonton film atau drama hampir setiap hari. Kemudian yang kedua, saya jarang meluangkan waktu untuk menonton film atau drama. Ketiga, saya hanya menonton film atau drama sebulan sekali atau lebih jarang. Keempat, saya menonton film maaf, saya memiliki jadwal rutin mingguan untuk menonton film atau drama. Kemudian yang kelima, sekali menonton saya bisa menghabiskan waktu lebih dari 2 jam. Kemudian yang keenam, saya menonton lebih dari satu film atau beberapa episode drama dalam sekali waktu. Kemudian 7, saya biasa hanya menonton sebentar, yaitu kurang dari 30 menit. Yang kedelapan, saya hampir tidak pernah menggunakan layanan streaming untuk menonton film. Yang kesembilan, saya lebih sering menonton melalui televisi atau bioskop dibandingkan media lain. Yang 10, saya menggunakan platform streaming seperti Netflix, Disney Plus, dan lain-lain secara rutin. Yang 11, saya menonton film hanya jika ada tugas atau keperluan akademis. Yang ke-12, saya menonton film atau drama untuk menghilangkan stres. Kemudian yang ke-13, saya tidak menganggap menonton film sebagai bentuk hiburan. Yang ke-14, saya menonton film karena memberikan kesenangan tersendiri. Dan yang terakhir, nomor 15 adalah menonton film adalah cara favorit saya untuk mengisi waktu luang. Yang favorable, yang unfavorable nomor berapa nih? Yang favorable itu contohnya nomor 1, kemudian nomor 4, Nomor 1, nomor 5. saya menonton film atau drama hampir setiap hari, itu apa? Favorable Negatif. positif. Positif, yang negatif yang mana? Yang negatif itu seperti nomor 2, kemudian nomor Misalnya 7. nomor 2, saya jarang meluangkan waktu. Sebetulnya yang kalau sangat setuju begitu ya, nomor 1, saya menonton film drama hampir setiap hari, itu bagus atau enggak? Yang bagus yang mana? 1 atau 5 ya, sangat setuju itu. 5, Prof. Di sini mungkin kalau mau dibikin yang jarang itu yang lebih bagus, bisa nanti kategorinya diubah untuk Oh iya, yang kategorinya memang dibalik, rendah. tapi maksudnya pernyataannya itu positif atau negatif itu nanti arah tujuannya mau kemana ini? Supaya nomor 1 itu kan kalau orang melihat setiap hari sebenarnya kan secara menonton yang hampir drama, hampir kan habis waktunya ya, tidak belajar gitu. Kalau saya jarang meluangkan waktu menonton film itu kan baik ya, misalnya kalau untuk belajar. Tapi kalau untuk hiburan itu berarti yang menonton terus-menerus itu yang bagus gitu atau gimana? Iya, Prof. Ini kan saya judulnya di awal menonton film sebagai hiburan. Jadi mungkin di Mm-mm. sini yang eh, meluangkan waktu itu di penilaian 5 dan yang sebaliknya itu di 1 gitu, Prof. Berarti semakin sering nonton malah semakin bagus gitu. Tidak juga, Prof. Nah, tapi kalau nomor 1 itu positif kok. Ya, nanti mungkin yang itu unfavorable dan favorable-nya dibalik untuk yang jarang meluangkan waktu itu bisa di 5, sedangkan yang menonton setiap hari itu nanti nilainya 1. Enggak arahnya ya. Sekarang arahnya mau kemana? Yang mana negatif atau negatif itu adalah hiburannya atau apa filmnya begitu ya. Nah, itu yang nantinya menentukan negatif atau positif itu. Sebetulnya diambil yang ke arah yang menuju yang baik begitu ya. Ini kalau menonton drama atau film yang lebih banyak kan malah yang positif begitu ya. Tapi kalau jarang nonton itu kan sebetulnya tapi waktunya banyak dipakai untuk belajar begitu ya. Nah, itu kan yang yang diarahkan kepada untuk akademik begitu. Nah, nanti makanya agak membingungkan gini kalau nanti diberikan angketnya kepada mahasiswa gitu. Nanti dijelas yang Prof, maaf. analisisnya ya, yang analisisnya terutama nanti dalam rangka pengolahnya ya. Ini kan baru mau mendapatkannya, cara mendapatkan datanya itu. Jadi ngolahnya nanti gimana ya? Kita sebentar lagi. Tapi saya minta satu presentasi lagi, itu cukup ya. Prof, Ada yang mau mau bertanya, presentasi tambahan? ini Close dulu. Ya.
Apa? Saya tadi mau bertanya, ini kan apa namanya? Saya hanya untuk tingkat keseringan menontonnya. Kalau misalnya ditambah prestasi belajarnya gitu, apakah boleh? Boleh-boleh aja. Sekarang kamu yang buat yang penting kamu arahnya mempunyai tujuan kemana itu dalam rangka mencari informasi ini sehingga menyatakan nanti positif atau negatif itu bisa kamu merasakan begitu. Oke, baik, Prof. Mungkin nanti Karena di untuk bab kebutuhan 2 apa akan itu ya. saya tambahkan prestasi belajar agar tujuannya tuh Hmm. apakah tingkat atau frekuensi menonton itu mempengaruhi prestasi dari mahasiswa tersebut. Hmm. Ya. Hmm. Terima kasih, Prof. Ya, coba sekarang terakhir yang presentasi lagi siapa? Salis, San Ainur. Izin share screen ya, Kak. Ya, Apakah suara saya terdengar? sudah semuanya. Ya, silakan. Dibesarkan ya, Bukan. kecil terlalu kecil nih. Grupnya dibesarkan ya. Selamat pagi, perkenalkan saya Salisen Norofi dengan NIM 2404220030. Saya akan mempresentasikan tugas pengantar model linear saya. Variabel yang saya ambil adalah motivasi belajar. Definisinya adalah dorongan internal maupun eksternal yang menggerakkan seseorang untuk berperilaku dalam kegiatan belajar, memberikan arah serta mempertahankan ketekunan dalam mencapai tujuan pembelajaran. Indikatornya ada 4. Yang pertama, tujuan atau orientasi belajar, yaitu menggambarkan alasan dan arah mahasiswa dalam belajar. Indikator kedua yaitu minat dan antusiasme, yaitu mengukur tingkat ketertarikan dan semangat mahasiswa terhadap proses belajar, materi kuliah, dan kegiatan perkuliahan. Yang ketiga, ketekunan dalam belajar, yaitu menggambarkan daya juang mahasiswa dalam menghadapi kesulitan belajar. Indikator keempat yaitu kemandirian belajar, yaitu untuk mengukur sejauh mana mahasiswa berinisiatif belajar tanpa bergantung pada dosen ataupun tugas. Rubrik skala dalam angket ini saya menggunakan skala Likert 5 opsi dengan pilihan jawaban sangat setuju, setuju, netral, tidak setuju, dan sangat tidak setuju. Untuk skor pernyataan positif dari sangat setuju yaitu 5, setuju 4, netral 3, tidak setuju 2, dan sangat tidak setuju 1. Sedangkan untuk skor unfavorable atau skor pernyataan negatif yaitu kebalikan dari skor yang tadi. Untuk kisi-kisinya adalah sebagai berikut. Untuk indikator tujuan dan orientasi belajar, itu yang favorable itu nomor item 1 dan 2, sedangkan yang unfavorable 3 dan 4. Indikator minat dan antusiasme yang favorable nomor 5 dan 6, dan unfavorable 7 dan 8. Indikator ketekunan dalam belajar nomor item yang favorable yaitu 9 dan 10, sedangkan yang unfavorable 11 dan 12. Indikator kemandirian belajar nomor item 13 dan 14 untuk favorable, dan yang untuk unfavorable 15 dan 16. Untuk angkanya adalah sebagai berikut. Ini pilihan jawabannya dari opsi 1 sampai 5 itu mengambil yang ini, skor pernyataan yang favorable. Jadi untuk yang pernyataan yang unfavorable tinggal dibalik. Nomor 1, saya belajar dengan sungguh-sungguh untuk meraih nilai yang baik. Yang kedua, saya belajar karena ingin meraih prestasi akademik. Yang ketiga, saya merasa tidak ada manfaat yang jelas dari belajar di kampus.
Nomor 4, saya merasa tujuan saya kuliah hanya untuk formalitas. Yang kelima, saya merasa bersemangat mengikuti perkuliahan. Nomor 6, saya merasa tertarik dengan materi kuliah yang saya pelajari. Yang nomor 7, saya cepat bosan saat dosen menjelaskan materi. Nomor 8, saya kurang bersemangat jika perkuliahan berlangsung terlalu lama. Nomor 9, saya tetap berusaha mengikuti perkuliahan meski materinya sulit. Nomor 10, saya berusaha mengerjakan tugas meskipun terasa sulit. Nomor 11, saya sering kehilangan semangat belajar setelah memperoleh nilai yang tidak memuaskan. Nomor 12, saya sering menyerah ketika menghadapi kesulitan akademik. Nomor 13, saya mencari referensi tambahan untuk memahami materi kuliah. Yang ke-14, saya terbiasa membuat catatan untuk memperdalam pemahaman. Nomor 15, saya hanya belajar ketika ada ujian atau tugas. Yang ke-16, saya jarang belajar mandiri di luar jam kuliah. Selesai. Iya, selesai, Kamu Kak. coba indikatornya. Kamu kan mau variabelnya kan motivasi kan? Ya, Nah, motivasi ini kan ini ada muncul variabel lain ini ya, kayak minat. Minat itu sudah berbeda dengan motivasi kan, kemarin kita sudah bedakan. Terus ada lagi ya kemandirian. Kemandirian itu kan sudah belajar variabel sendiri begitu. Kamu jadikan indikator. Kan jadi membingungkan nanti ya. ya, Padahal yang kamu ingin lihat itu motivasinya, motivasi internal atau yang eksternal itu yang kamu mau bedakan ya. Jadi motivasi ya. belajar itu yang masuk apa ya? Coba yang kemandirian, contohnya yang minat dan kemandirian. Kemandirian yang bagian akhir. Kemandirian ini apakah motivasi atau kemandirian sendiri sebetulnya ya? Saya hanya belajar ketika ada ujian. Itu motivasi atau minat atau kemandirian itu. Itu minat ketekunan belajar, Pak. Ya, berarti nggak cocok yang 16, 15. Yang 15 itu Hmm. kemandirian belajar. Oh ya, cocok apa enggak itu? Kenapa, Pak? Mau 15 itu cocok nggak kalau untuk itu sifatnya yang mandirian? Kemandirian itu kan suatu variabel sendiri loh, bukan jadi indikator. Indikator itu kan bagian dari variabel gitu. Kamu nyampur aduk antara motivasi, kemandirian, minat, sikap itu tadi, minat, ding. Nah itu indikatornya nggak pas itu kamu definisinya sehingga menurunkannya itu adalah bercampur-campur ya dengan variabel lain gitu. Dan Baik, ini Pak. yang mewakili yang mandiri apakah benar atau enggak itu yang kemandirian itu yang kamu definisikan berdefinisi itu yang gimana? Motivasi mandiri itu yang seperti apa? Kegiatan mahasiswa yang mencari, yang belajar mandiri, Pak, yaitu tidak bergantung pada materi yang telah Nah, itu kan dijelaskan bukan dosen motivasi, ataupun itu tugas. bukan motivasi kan, itu kan mandirian, itu kemandirian belajar itu. Oh, iya, Pak. Ya, jadi ketumbuk-tumbuk ya nanti variabelnya yang indikatornya yang dicari yang ini ya, tapi nah, baik, saya kira apa namanya cukup presentasi-presentasi yang lain nanti saya tolong dilihat ininya apa coba ditutup dulu nih anu Salis. Baik, kurang lebih itu presentasi saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terus. Ya, nanti setelah ini tugasnya nanti setelah ini Anda membuat Google Form-nya ya. Membuat Google alah gitu. Membuat Google Form-nya nanti setelah datanya disusun menjadi nanti tugas berikut ya, disusun membuat Google Form. Kalau bisa nanti jangan hanya sedikit ya, kalau bisa di atas 20-an begitu ya, supaya nanti mendapatkan data yang akurat ya, bisa mendapatkan informasi yang lebih lengkap dari ya. Saran saya memang nanti dilakukan untuk kemajuan, tapi yang penting
Anda dalam memberikan Google Form itu nanti Anda mempunyai responden ya, jangan seperti tadi misalnya siapa tadi yang ke sekolah gitu ya, ke sekolah kan agak susah ke sekolah karena kita harus minta izin pada gurunya, nanti anaknya harus melakukan ini, belum tentu anaknya itu memiliki handphone begitu ya itu. Jadi silahkan nanti membuat suatu boleh berganti ya, berubah ya, apa yang sudah dikumpulkan itu boleh berganti, boleh berubah supaya nanti ini pas begitu ya, yang Anda nanti mau ambil karena yang penting tujuannya mau kemana, sehingga Anda bisa mendeskripsikan nanti dari hasil apa yang dicari gitu ya. Nanti dari yang terlalu umum, nanti misalnya soal sepak bola gitu ya. Kalau untuk persepak bolaan itu apa tadi futsal gitu misalnya. Itu kan nanti hanya diperuntukkan untuk yang laki-laki, yang perempuan apakah juga tertarik untuk itu gitu kan nanti datanya yang diperoleh adalah nanti bias begitu. Kemudian yang sifatnya memasak misalnya ya, memasak itu biasanya nanti yang laki-laki nggak masak. Nah, tapi kalau menikmati makannya itu adalah semuanya ya, bisa laki, bisa perempuan begitu. Jadi tolong silahkan bahwa Anda mengambil data yang sesuai dengan tujuan. Tujuannya itu mau kemana, sehingga sehingga mendapatkan informasi yang baik ya. Informasi yang baik sesuai dengan apa yang Anda mau cari dari variabelnya itu. Nah, setelah itu nanti Anda menyusun di Excel. Di Excel, bentar. Nah, ini disusun seperti ini ya, 1 sampai berapa, 16 itu sampai banyak itu nanti kalau bisa jangan hanya 20 saja yang diperolehkan, kalau bisa 50 orangan gitu ya, jadi supaya informasinya itu lebih lengkap gitu. Ini indikator-indikator tadi yang mau disebutkan, jawabannya apa, nanti dapat diolah, setelah itu dipindah yang unfavorable misalnya, yang nomor 6 gitu ya. Nah, itu nanti diprogramkan dengan Excel yang ini tetap sama kemudian yang unfavorable nanti dibalik begitu ya. Nah, tapi baliknya kalau satu-satu itu kelamaan ya itu dengan rumus ya nanti dengan menggunakan N6 min N itu yang nanti tapi membuat ininya di bawah tadi saya sudah nge-share belum toh? Sudah ya? Belum, Prof. Loh, ini belum di-share. Belum. Kok sudah masuk ini? Nah, udah masuk toh? Sudah, Yang ini udah masuk toh? Sudah terlihat ini tabel-tabelnya? sudah, Prof. Ya. Sudah, Prof. Ya, ini maksudnya nanti diulang nanti bahwa respondennya itu di sini kemudian Anda masukkan di dalam skor tabel Excel supaya nanti bisa mengubah dengan menggunakan rumus. Kemudian yang negatif nanti dibalik yang bisa dengan rumus ini misal di bawahnya ya. Bawahnya nanti dengan rumus itu yang positif tetap sama nilainya disamakan. Kemudian kalau yang negatif dengan rumus copy nanti menggunakan 6 minus N gitu ya, minus datanya itu nanti akan mendapatkan data yang seperti itu. Nah, kemudian nanti untuk mendapatkan datanya misalnya dijumlah atau di rata-rata ya, dijumlahkan semuanya supaya mempunyai skor tadi yang tadi ada yang membuat skor ya, membuat kriteria penilaian masuk yang memenuhi apa itu dibuat kriteria nilai sekian sampai sekian, nilai sekian sampai sekian itu yang baik, nilai sekian sampai sekian itu yang kurang baik misalnya. Nah, itu nanti dari hasil. Nah, apa yang akan Anda presentasikan biasanya kita lebih banyak menggunakan deskriptif ya, menggunakan rata-rata. Rata-rata mean average ya kalau menggunakan Excel ya nanti ya, average. Rata-rata itu apa toh? Kalau kamu mendapatkan rata-rata, mempresentasikan apa namanya rata-rata sama dengan 40 dengan rata-rata sama dengan 75 gitu. Yang membedakan gimana? Kalau skornya 0 sampai 100 itu nilai gitu ya. Kira-kira nanti mendeskripsinya seperti apa? Manora.
Iya, Prof. Kalau kamu mendapatkan nilainya skor rata-rata misalnya nanti rata yang kamu lihat nanti rata-ratanya begitu ya. Kita mulai membuat suatu analisisnya nanti ya kan diolah nanti banyak menggunakan deskriptif gitu. Nah, kalau rata-rata itu apa tentang apa? Nilai 40 dengan nilai 75 itu gimana kamu bandingkannya? Jelas belum yang dimaksudkan? Kriteria untuk eh, 40 itu di kategori apa dan 70 di kategori apa begitu, bukan, Prof? Ya, analisisnya waktu itu Anda kan menuliskan analisis nanti kan bebas ya. Kita tidak mengkategorikan kan nanti Anda kan mencampur ada rata-rata, ada modus, ada apa namanya median, kemudian ada maksimum minimum rentang, kemudian ada juga varian, ada simpangan baku, kurtosis kalau perlu, gitu. Nah itu kira-kira nanti kamu ininya seperti apa? Mendeskripsikannya. Oh, dari Oh, rata-rata saja dulu. untuk rata-rata itu berarti artinya ternyata masih banyak, misalnya yang 70 itu berarti masih banyak yang suka menonton film, sedangkan kalau yang di rata-rata 40 itu berarti eh, eh, sedikit mahasiswa yang suka menonton film. Kalau orientasinya menonton film ya, Iya, Pak. nah itu nanti deskripsinya boleh ya secara itu. Nah kalau nanti ketemu mediannya, kamu mencari median itu apa? Latihan Dimas Hanif, udah tutup kenapa ini? Ada nggak yang mau ikut kuliah apa enggak nih Dimas Hanif? Apa coba saya tadi pertanyaan saya? Itu kriteria penilaian. Nah, kita penilaian gimana? Kalau punya saya belum Median. bikin sih, Bro. Belum apa? Belum nyampe kriteria penilaiannya. Nah, belum, enggak. Nanti kan akan Anda membuat membuat satu analisis begitu loh dari hasil yang Anda membuat Google Form tadi ya. Kan ini tugas minggu depan itu saran saya semuanya sudah menyebar, datanya sudah dapat gitu ya. Google Form-nya sudah jadi. Kemudian nanti untuk mendapatkan datanya sehingga langsung kita melakukan satu analisis ya. Kita melakukan analisis untuk bisa membuat suatu simpulan dari apa yang Anda angketkan ini. Membuat suatu apa namanya pertimbangan-pertimbangan, tapi dari hasil beberapa pertimbangan yang dari nilai-nilai yang diperoleh ya. Yang diperoleh itu bisa dari rata-rata, dari median, varians, kemudian simpangan baku, maksimum, minimum ya gitu. Itu nanti membantu untuk membuat suatu analisis. Ya, karena kan hanya satu variabel ya, kecuali kalau nanti ada dua variabel ya hubungan, Anda bisa melihat hubungannya seperti apa. Kalau ada beberapa sampel, perbedaannya seperti apa. Tapi kan ini cuman mau melakukan satu variabel aja dulu gitu ya. Nah, pengertiannya yang saya mau tanyakan ini ya, kalau median ya, memperoleh data tentang median itu apa sih, Dimas? Median itu menunjukkan apa gitu loh. Eh, Mungkin menunjukkan bahwa responden itu cukup sesuai dengan apa angket kita gitu, Prof. Cukup dengan angket kita itu gimana? Skornya aja berapa juga nggak kamu contohkan kok. Kan Cuma dengan cukup semisal gitu. kayak Median berapapun begitu tadi cukup gitu. ya dibikin rata-rata, kan semisal punya saya ada 25 pertanyaan, terus
Berarti kalau yang rata-rata tuh sekitar dari 71 sampai 90-an itu Rata-rata tadi sudah Anora tadi yang membahas tentang rata-rata. Kemudian sekarang pertanyaan saya itu median gitu loh. Median itu informasi tentang apa? Kalian ini orang tentang statistik ya. nilai tengah itu. Jadi gimana misalnya kalau 40 kemudian apa yang satunya 70 gitu gimana coba datanya? Kamu mendapatkan 70, kamu mau ngomong apa? Kalau dapatnya 70 mungkin di bawah, eh, kalau dari angket saya ya, itu 70 masuknya masih cukup. Cukup, yang baik yang seperti apa berapa? Yang 40 jelek gitu. Ya, soalnya kan terdapat 25 itu Prof pertanyaan. Jadi cukup lah. Apa hubungannya 25 pertanyaan? Emangnya ada hubungannya dengan 25 pertanyaan median itu? Median itu sebenarnya apa toh? Nilai tengah. Dan nilai tengah 70. Jadi menggambarkan apa nilai tengah 70 itu? Kenapa pertanyaan 25 itu kamu nilai tengahnya gimana? 25 ini kan soal, bukan jumlah nilainya yang kamu peroleh. Yang kamu peroleh itu adalah nanti nilainya itu digabung dulu dari beberapa orang, dari 50 orang atau dari 70 orang begitu ya. Nah itu baru diperoleh itu, bukan jumlah soalnya. Jadi kalau jumlah soalnya kan 15, 20 sama aja. Yang penting kita bisa mendapatkan nilai bisa 70, bisa 40 gitu loh. Pada saat Anda mendapatkan nilainya 70, Anda mau ngomong apa? Sebetulnya penjelasan tak apa? Oh, Fitri, gantian. Kamu ndak pedang Dimas. Isa, Fitri. Iya, Pak. Ya, gimana kalau kamu mendapatkan median itu informasinya tentang apa? Kalau median itu menurut saya itu mewakili mayoritas responden saya. Semisal Mm-mm. responden saya tuh dikategorikan ada 10 responden. Ya, semisal nilainya tuh 72, 86, Jangan bahkan terlalu sedikit 90. ya, hanya 10 orang tok kan kamu bayang dapat median itu gimana itu? Masa Oh ya, kalau nanti semisal lima eh, orang res- tok begitu. respondennya tuh 50, terus eh, dari 500 responden begitu ya, datanya respondennya 500 begitu misalnya itu. oh, Kamu ngomong oke, apa terus coba? terus kalau nilainya itu rentannya itu dari 69 terus sampai 84 itu saya kategorikan pada baik. Karena saya itu mengkategorikan eh, semisal semua mayoritasnya itu dari rentannya 85 sampai 100 itu sangat baik. Terus 69 sampai 84 Itu itu rata-rata, baik. itu Jika kalau yang itu tuh rata-rata. Kalau kamu mau membatasi skor itu rata-rata. Oh, ini median itu orang loh. Median itu orang. oh, Kalau kamu menelitinya tuh apa namanya 1.500 orang yang kamu menjawab itu, berarti ngomongnya kan 250 gitu, dibelah dua begitu loh. Nilai tengahnya kan oh nanti berarti membelah orangnya, bukan membelah nilainya. oh berarti hanya dikategorikan baik dan kurang gitu ya, Gimana Pak? misalnya kalau 500 dapat 500 orang ya, kamu dapat 70, berarti kan kamu mendapatkan ada 250 orang mendapatkan nilai di atas 70. Berarti kan cukup banyak yang mendapatkan nilai bagus begitu loh. Nah, Iya. itu kan misalnya kalau nilainya 70. Nah, misalnya kalau nilainya 40 ya, anu mediannya itu. Nah, median itu berarti nanti yang dilihat jangan yang di atas. Ya, median dari 500 orang, mediannya 40. Berarti ada 250 orang mendapatkan nilai di bawah Di 40 bawah gitu. 7. Berarti kan nanti Iya. ini menunjukkan bahwa banyak orang yang tidak menyukai atau tidak tidak sesuai atau tidak apa jelek kalau itu nilai dari ulangan misalnya. Tapi kalau nanti nilai dari suatu kesukaan itu berarti misalnya tentang makanan tadi ya di kantin begitu ya, itu berarti menunjukkan yang sudah tidak banyak orang yang menyetujui atau maksudnya tidak suka dengan makanan yang disediakan di kantin misalnya. Itu median ya. Nah, Hmm.
Nah, jadi tolong Anda kan sudah belajar di statistika deskriptif ya, statistika deskriptif nanti dipakai untuk membuat suatu analisis ya. Nanti jangan hanya membuat satu kalimat saja, jadi orang hanya menunjukkan rata-ratanya saja dan buat itu ada median, ada bilangan. Kemudian varians itu apa? Varian itu mewakili apa coba? Varian itu. Christina, varian itu apa? Kalau kamu menghitung variannya. Christina, kok diam aja itu? Christina dengar nggak itu? Kamu kok enggak bergerak apa-apa tuh? Enggak ngomong apa-apa? Halo, Prof. Dengar nggak pertanyaan saya tadi? Mohon maaf, Prof. Saya tidak mendengar pertanyaan Prof tadi dikarenakan jaringan saya. Varian, saya menanyakan varian-varian itu apa? Kamu lama banget ya. Lulu Kamila. Mana nih ada nggak Lulu Kamila? Semua alasannya jaringan itu loh. Lulu Kamila dengar nggak nih? Ini kuliah pada cuman tampil nama saja ini ya. Muhammad Abdillah. Baik, Bapak. Mm-mm. Apa pertanyaan saya tadi? Varians, Bapak. Hmm? Varians. Ya, apa itu varian itu? Menunjukkan apa? Kamu menghitung nilai varian itu menunjukkan apa? Eh, Kalau nilai varian saya untuk yang respon ini saya belum terlalu paham, Bapak. Ya kan statistika dasar sudah dipahami. Siapa yang tahu dari semuanya? Ya, Varian itu menghitung apa itu? Penyebaran itu penyebaran data, atau Bapak. keberagaman. Penyebaran datanya gimana? Heterogen Eh, ataupun homogen, Pak. Ya, ya, menunjukkan datanya heterogen atau homogen ya. Kalau homogen itu yang nilainya kecil ya. Nanti kalau skornya tidak terlalu besar ya, ukuran besar kecil itu relatif ya. Tapi Anda bisa datanya menggerombol. Datanya ternyata itu adalah banyak yang nanti kaitannya dengan modus juga kalau di ini ya. Jadi banyak menggerombol itu nanti yang homogen, nanti variannya kecil begitu. Tapi kalau variannya besar itu nanti menunjukkan datanya cukup menyebar gitu ya. Seperti jadi banyak pandangan, banyak pendapat yang berbeda-beda gitu. Itu nanti misalnya kalau menggunakan varian ya, ada nanti yang namanya kurtosis. Itu datanya cenderung meruncing ya, apa namanya mengumpul atau normal atau tidak normal begitu. Nah, nanti itu yang nanti Anda pakai untuk bisa melakukan suatu analisis ya. Nah, besok tolong eh, sudah membuat Google Form yang cukup banyak ya. Nanti yang dikumpulkan itu adalah ininya ya, yang nanti perbaikan sampai indikator-indikator, kemudian eh, ini diperbaiki dari semuanya, dari jumlah yang Anda buat, itu ya, jumlah Anda buat ditambah. Kemudian, karena tadi saya melihat tugas-tugas yang dikumpulkan itu berbeda dengan yang dipresentasikan itu ya. Ya, tadi punya Abdullah tadi
apa namanya isinya cuman soal, tapi penjelasannya tadi dalam presentasi cukup apa namanya lengkap gitu ya. Nah itu berbeda. Ya, oleh karena itu tolong nanti diperbaiki dari tugas dari ini, ya, karena ini adalah terbuka dalam pengumpulannya di Elena, ya, tidak dibatasi, walaupun nilainya terlambat dikirim lagi, apa ditindih atau di ini tindih juga aja tidak apa-apa, daripada saya nanti ngoreksi dua ya, ditindih aja tidak apa-apa untuk perbaikan. Kemudian nanti untuk pengumpulan minggu depan itu adalah Excel-nya, Excel-nya dan hasil analisisnya. Ya, Google Form-nya kan nanti Anda sendiri yang punya begitu. Tapi yang dimasukkan di dalam laporan itu data Excel-nya seperti apa di Excel. Kayaknya lebih gampang di Excel ya. Nanti di Excel jangan apa namanya sangat setuju dan setujunya, tapi bilangannya yang masuk supaya bisa dihitung gitu ya. Nah, dikonversi menjadi data-data yang numerik dan menjadi angka. Sehingga nanti Anda bisa membuat suatu deskripsi, Anda bisa mengolah datanya. Ya, kira-kira tugasnya cukup banyak, ya. Mau paham nggak? Ada pertanyaan Anda ini? Prof, izin bertanya. Ya. Berarti untuk penugasan minggu besok kita ngerevisi angket yang tadi, terus kita share Google Form. Pas kemarin Prof itu bilang respondennya minimal 50 orang saat kita di kelas. Terus berarti besok itu dalam bentuk laporan, Prof. Excel-nya Ya, juga sebentar. dimasukin dalam bentuk laporan atau kita presentasinya langsung melalui Excel? Ya, Excel-nya dan laporan. Kalau Excel-nya kan datanya. Nah, datanya dikumpulkan, datanya supaya nanti kalau kita melihat Anda melaporkan, tapi data Excel-nya enggak kelihatan, kan nanti kita hanya setuju aja gitu loh. Baik. Tapi kalau nanti kan bisa dianalisis ya bareng-bareng gitu ya. Bisa dilihat apakah ini sudah pas atau belum dalam rangka melakukan suatu analisis begitu yang kita lihat bareng. Untuk selanjutnya berarti analisisnya menggunakan statistika deskriptif dan kita juga menentukan kesimpulan ya, Prof. Ya, betul, betul. Ya. Baik, Prof. Maaf, dari kami untuk yang buku kemarin itu gimana ya, Prof? Saya itu masih saya perbaiki apa namanya revisi ya, tapi mau masukkan belum itu, jadi apa masih menunggu itu nampaknya. Nanti ini kan masih angket ya, angket kan masih baru penjelasan ini, nanti belum sampai pada data-datanya. Saya nanti mau perbaiki dulu, kita lengkapi supaya nanti lebih lengkap begitu. Kalau dari kami, apakah boleh minta bahan ajar hari ini, Prof, buat referensi kita untuk ngerjain tugas untuk minggu depan? Loh, kan tadi udah dijelaskan semuanya. Itu bahannya yang mana? Yang tadi itu. Iya, yang tadi, Prof. Definisi kemudian tadi. Betul, Prof. Ya, nanti saya cuplikkan itu ya, nanti apa namanya, supaya Anda bisa membuat ini simpulannya dari Baik, itu. Prof. Ya, sekarang Terima kasih, waktunya untuk memperbaiki, ya sebenarnya waktunya masih cukup untuk memperbaiki yang tadi, kemudian nanti membuat Google Form-nya ya. Kan Google Form-nya harus sudah jadi, karena nanti harus disebarkan ya dalam waktu seminggu. Kadang-kadang nanti nggak cukup dapat orangnya, ya. Jadi nanti sudah lebih apa namanya segera disebarkan lebih awal supaya dalam waktu dekat yang hari Rabu depan itu sudah mendapatkan data yang banyak begitu. Itu ya. Ini saya tidak melanjutkan ke materi dulu untuk menyelesaikan ini perbaikan, karena Anda nanti membuat ya revisi supaya indikator-indikatornya dilengkapi tadi, karena saya masih banyak melihat indikator-indikator yang belum pas. Kemudian dibuat apa namanya angketnya, nanti masukkan menjadi Google Form ya. Google Form-nya yang rubriknya satu aja, nanti nggak usah di apa namanya langsung di ini favorable, ini unfavorable, dibalik-balik begitu. Saya kira nanti malah membuat responden apa namanya memahami untuk bukan memahami ya, responden untuk memberikan sembarang dalam rangka menilainya begitu.
Itu harapannya seperti itu. Jadi informasinya penting untuk disampaikan. Begitu. Ada lagi pertanyaan? Tugas? Izin bertanya. Ya, Muhammad Khalillah. Kalau pertanyaannya apakah semuanya harus skala Likert atau boleh pilihan ganda atau pilih lebih dari satu? Ya, Likert itu yang biasanya lebih umum ya, karena kan nanti kalau kamu membuat hanya 2 pilihan, benar dan iya, setuju dan tidak setuju, ya terlalu sedikit ya. Kalau kamu membuat 10, dari 1 sampai 10 gitu kepanjangan gitu ya. Itu bebas kok. Yang penting ada kesepakatan, ada rubriknya tadi kan, rubriknya Anda definisikan. Ya, rubriknya didefinisikan itu terserah ya. Kalau semuanya menggunakan Bro. Likert, ya itu umum yang dipakai orang itu pakai Likert gitu. Tapi itu tidak harus ya, tidak harus. Kadang ada yang menggunakan Misalkan hanya saya 4. pilihannya ada 4. Ya itu juga nggak apa-apa. Yang penting Anda ada nanti kan, yang penting kan deskripsinya, hasilnya yang kita lihat ya. Ya, kamu mau mengatakan supaya kalau nggak pakai Likert nanti tidak orang yang bingung itu tidak selalu menjawab yang 3 begitu ya. Yang 3 itu kan netral. Iya. Sehingga orang kadang-kadang nggak mikir, itu kan cuman apa menyelamatkan diri menjawab yang netral begitu ya. Nah, itu misalnya dibelah menjadi 4 ya. Itu silahkan saja itu ya. Tapi dari umum, karena ini pendapat umum ya yang tidak menyangkut ujian begitu, itu biasanya lebih banyak menggunakan Likert. Jadi bebas ya. Ada lagi? Cukup ya. Kita minggu depan sudah ada kuliah ya. Kuliahnya kita nanti mulainya jangan jam 7 terlalu pagi ya, 7:30 ya. Supaya apa namanya? Saya tidak buru-buru banget gitu. Karena kita kan sebenarnya sampai jam 10 ya. Sampai 4 jam ya. 2 jam sama 2 jam juga itu sama 4 itu kan sampai jam 10. Cukup banyak waktunya untuk di ini kan kita mundur untuk 7:30, saya kira cukup waktunya. Ya, kesepakatan nanti di apa grup, karena kan ini kan daring, saya nggak tahu masalahnya masih karena demo-demo itu loh ya. Banyak ada teman-teman yang masuk yang ikut demo nggak ini? Atau Alhamdulillah tidak ada, Pak. semuanya di rumah ya? Di kos semuanya atau pulang kan, membuat kesempatan pulang seminggu kan untuk daring ini. Di Pada pulang Prof, atau di kos Prof. tetap di kos ya, walaupun seminggu daring semuanya ya. Kan tidak ada yang pertemuan luring tuh? Nggak ada, kuliahnya ada pertemuan luring enggak? Nggak ada Prof sejauh ini. Nggak ada. Semuanya daring ya, toh? Memang disarankan edarannya seperti itu. Ya wes, kita akhiri, kalau ada yang kurang saya mohon maaf. Akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Prof. Ya, sama-sama. Terima kasih, Prof. Live ya.